Selamat sore, kita kembali lagi di KPA Online Tamrin dengan saya Obey Siani Parang. Jadi kita akan melanjutkan seri kita sudah mulai dari 2 minggu yang lalu. Yang pertama adalah tentang penginjilan, yang kedua tentang pengajaran, bagaimana mengajar. Jadi sebelumnya kan menginjil dulu, lalu mengajar. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang bagaimana mendengar yang baik. Nah sebelum kita mulai, kita awali dengan doa dulu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Kau sediakan bagi kami, agar kami dapat mempelajari firman-Mu ya Bapa. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami hati yang mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Baiklah, jadi seperti yang tadi saya katakan, ini sudah yang ketiga ya. Jadi ini sebenarnya seperti seri, ini sebenarnya saya ikuti dari Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Jadi betul-betul ini adalah langkah-langkah bagaimana dari penginjilan akhirnya berakhir menjadi keselamatan. Karena kadang-kadang kita kalau mau berpikir tentang penginjilan, kita juga harus mengerti ujungnya apa, end game-nya apa. Tentu adalah keselamatan dari orang yang kita injili, seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya ternyata ada di Roma pasal 10. Jadi kita buka sama-sama Roma pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-15. Saya bacakan ya. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, kalau kita ingat pelajaran yang pertama, Injil artinya adalah kabar baik. Jadi membawa kabar baik ini maksudnya adalah menginjil. Jadi betul-betul langkah-langkah penginjilan. Jadi harus ada yang diutus, lalu memberitakan. Nah ini jadi diutus, memberitakan, mengabarkan Injil, lalu mengajarkan tentang Injil itu. Lalu berikutnya apa? Supaya ada apa? Ada yang mendengar. Nah itulah kenapa seri yang ketiga ini kita membahas tentang pendengaran. Jadi sebelum tentang menginjil, apa itu penginjilan, bagaimana melakukannya. Lalu yang kedua kita sudah bahas juga di minggu yang lalu, bisa dicek videonya tentang bagaimana mengajarkan yang baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mendengar yang baik. Sebab ada tertulis, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini luar biasa ya. Itu Yesus utarakan berkali-kali, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Seolah-olah tidak semua orang yang memiliki telinga itu mendengar. Ini kita bisa baca juga, kita buka Lukas pasal 8. Ini jadi ayat-ayat yang mengenalkan tentang bagaimana kita mendengar. Lukas pasalnya yang ke-8. Kita sama-sama buka. Lukas pasal ke-8 ayatnya yang ke-18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi berarti apa? Di sini Yesus mengingatkan, perhatikan cara kamu mendengar. Jadi kita bukan cuma mendengar biasa saja, karena mendengar biasa saja mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita harus memperhatikan cara kita mendengar. Sebelum saya membahas tentang bagaimana cara mendengar, mungkin saya pengen tambahkan lagi pentingnya pendengaran ya. Karena semua itu dimulai dari pendengaran. Penciptaan. Apakah kita melihat dulu atau mendengar dulu kalau dari Alkitab? Misalnya dikatakan apa, mungkin kalau bisa dibuka di Kejadian pasal 1 ya, dibilang jadilah terang. Jadi ada suara dulu, ada firman bahwa terang itu jadi. Karena untuk melihat mesti ada terang gitu kan. Berarti belum bisa melihat, ya berarti sudah dengar dulu ada suara. Jadilah terang. Lalu terang, berarti baru bisa melihat. Jadi memang mendengar itu selalu lebih dulu. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang bayi yang lagi dalam kandungan itu sudah mendengar sebelum melihat. Karena dalam kandungan itu kan gelap. Jadi sudah banyak risetnya ya, yang dibilang bahwa bayi dalam kandungan itu sudah mendengar. Makanya bahkan ada yang bilang, kalau bisa ada ibu hamil itu
mainkan musik klasik seperti itu ya, supaya anaknya itu jadi otaknya jadi aktif lah, lebih intinya jadi lebih pintar nanti harapan ketika lahir otaknya sudah lebih terlatih seperti itu. Jadi memang sudah mendengar dulu baru melihat. Nah, apa bedanya antara pendengaran dengan penglihatan? Ini mesti kita pahami dulu sebelum kita belajar tentang pendengaran. Jadi ini sedikit mengawali ya. Melihat atau mendengar. Melihat itu adalah menyaksikan. Mendengar adalah mendengarkan kesaksian orang lain. Jadi kalau kita ingat pelajaran menginjil kan bersaksi. Karena kita sudah lihat, saya utarakan kepada orang lain. Orang itu mungkin belum mengalaminya, mendengar dari kita, nah itulah mendengar. Jadi melihat itu adalah suatu istilahnya first hand experience gitu ya. Jadi betul-betul pengalaman yang langsung terjadi, kita alami. Nah itu saya lihat loh, saya lihat ini loh, saya lihat itu loh gitu kan. Kalau mendengar, itu berarti apa? Kita mendengar dari pengalaman orang lain. Oh katanya begini, katanya begitu, tapi belum tentu, belum kita lihat seperti itu ya. Nah itu bedanya penglihatan dan pendengaran. Mungkin contoh kasus lagi adalah kisah Ayub. Kalau tahu kisah Ayub di bagian akhir dari ceritanya, akhirnya Tuhan muncul. Jadi kalau ingat ceritanya Ayub kan intinya dia akhirnya kena musibah, lalu datanglah teman-temannya, lalu mereka seperti berdiskusi, saling gantian berbicara, sampai akhirnya yang terakhir Tuhan sendiri berbicara. Dan Tuhan berbicara, kalau saudara ingat, apakah Ayub melihat Tuhan pada saat itu? Nanti kalau dicari di Ayub, saya agak lupa pasalnya, tapi sekitar pasal 40-an, itu ada ceritanya ya. Jadi dibilang apa? Lalu muncullah Tuhan dari dalam badai, keluarlah suara Tuhan. Lalu Ayub mengatakan apa? Oh ya, dulu selama ini aku hanya mendengar tentang engkau, kali ini aku melihat engkau. Nah ini yang menarik ya, karena sebenarnya apakah Ayub betul-betul melihat Tuhan? Enggak, di dalam badai kan. Tapi Ayub bilang, saya melihat akhirnya. Jadi maksudnya melihat di situ adalah Ayub akhirnya melihat secara langsung, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan Tuhan, itu maksudnya dia melihat. Sebelumnya hanya dengarnya aja. Nah itu juga penting ya buat kita ya. Apakah selama ini kita hanya mendengar saja tentang Tuhan, atau kita sudah melihat tentang Tuhan? Melihat Tuhan gitu. Tapi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mendengar itu biasanya atau bagi kebanyakan orang adalah lebih dahulu baru melihat. Ingat tadi cerita penciptaan, bayi dalam kandungan, dan kenyataannya adalah tentang kehidupan kita sehari-hari, pengalaman dengan Tuhan. Selalu kita dengar dulu, baru kita lihat. Itu tokoh-tokoh Alkitab semuanya begitu ya. Dengar dulu, baru akhirnya melihat atau merasakan kehadiran Tuhan. Nah itu yang mendengar. Oke, jadi bagaimana kita mendengar? Jadi mendengarkan kesaksian orang lain, misalnya. Atau mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita sekarang membaca ya. Kita baca, tapi maksudnya ini tetap mendengar, karena kita nggak betul-betul menyaksikan apa yang diceritakan di dalam Alkitab tersebut. Nah, untuk mengerti tentang pendengaran, ada satu perumpamaan di Alkitab yang betul-betul mengajarkan tentang bagaimana cara mendengar, yaitu adalah perumpamaan penabur. Itu bisa kita cari di Matius kita bisa baca di Matius pasalnya yang ke-13. Tapi mungkin saya tidak bacakan semua ya, karena waktunya juga kita agak terbatas, tapi saya percaya banyak dari kita sudah mengetahui perumpamaan tentang penabur. Jadi bisa sambil dibaca. Matius pasal 13 ayat 1 dan seterusnya ya, masih depan-depannya. Tapi singkat cerita adalah begini, adalah seorang penabur ya. Nah, saya bacakan saja dari ayat 3 ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lalu ayat 9 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi menarik ya. Jadi Matius 13 itu isinya adalah perumpamaan-perumpamaan. Satu pasal itu banyak perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan tentang kerajaan Allah. Nah karena itulah, karena akan ada banyak perumpamaan, Yesus menyiapkan dulu settingnya. Dengan perumpamaan pertama yang diceritakan di Matius 13 yaitu perumpamaan penabur. Karena
ternyata perumpamaan penabur adalah perumpamaan tentang mendengar. Apa benih itu? Benih itu adalah firman. Bahkan kalau yang lebih detail dibilang firman tentang kerajaan Allah. Tapi ya singkatnya kita mungkin lebih mudahnya adalah firman Allah. Jadi ada 4 jenis tanah. Dan ini melambangkan apa? Melambangkan 4 cara kita mendengar. Seperti itu ya. Ada yang apa tadi di pinggir jalan, tanah berbatu, di tengah-tengah semak belukar, dan yang terakhir di tanah yang subur. Jadi ada 4. Nah ini kita harus mengerti supaya kita bisa menjadi yang di tanah yang subur, karena di tanah yang subur kita akan berbuah 100 kali lipat, ada yang 40 kali, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah itu kan kehidupan rohani kita kan kita ingin berbuah kan? Jadi kita harusnya kalau mikir ada 4 ini, kalau bisa saya adalah di tanah yang keempat. Ketika saya mendengar firman Tuhan, firman itu bertumbuh dalam hati saya dan menghasilkan buah. Namun pertanyaannya, apakah saudara merasakan itu? Ingat dari pelajaran kita yang pertama tentang penginjilan bersaksi, kita harus alami dulu. Apakah betul sudah bertumbuh? Apakah kita betul menghasilkan buah setiap kali kita mendengar firman? Ini yang agak disayangkan. Kadang-kadang kalau ditanya, kamu kira-kira setelah baca firman ada yang berubah nggak dalam hidup kamu gitu kan? Maksudnya saya menghasilkan buah nggak setelah baca firman kan? Mungkin banyak bilang, mungkin enggak. Alasannya bisa macam-macam. Alasannya adalah ya tadi ada 3 ya di sini ya, 3 bentuk tanah yang intinya ternyata tidak menghasilkan. Yang disayangkan mungkin banyak orang merasa saya itu sebenarnya udah tipe yang ketiga. Saya ini tanah yang di tengah semak-semak itulah gitu. Saya ini sebenarnya ya mau bertumbuh tapi ya adalah godaan dunia gitu kan yang menghambat saya pertumbuhannya jadi tidak sempurna dan tidak menghasilkan buah. Tapi apakah benar demikian? Nah itu pentingnya buat kita memahami keadaan kita. Apakah betul kita sudah benar-benar mendengar? Karena kalau ditanya yang pertama itu jatuh di tengah jalan, itu maksudnya apa? Apa artinya? Yang menariknya kan kalau untuk di Matius 13, untuk bahwa perumpamaan pertama itu disebutkan ya. Artinya apa? Ini kita bisa baca di pasal 13, Matius 13 ayatnya ke-14. Dari ayat 13, Matius 13 ayatnya yang dari ayat 19 saja ya. Ayat 19. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah itu, yang di pinggir jalan adalah yang mendengar tetapi tidak mengerti. Sekarang seringkali kita harus menanyakan diri kita, apa setiap kita membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pembicara saat khotbah, yang bicara oleh pendeta, apakah kita mengerti yang disampaikan? Seringkali kita merasa kita sudah mengerti, bahkan jadi malas dengerin. Saya udah tahu lah khotbah tentang itulah, saya nggak usah dengerin lagi. Aku sibuk sendiri. Bahas Daniel lah, saya sudah tahu tentang Daniel. Inilah yang harusnya hati-hati dulu. Jangan-jangan kita merasa sudah mengerti, tapi tidak mengerti. Dan akhirnya terjadi yang seperti dikatakan di Yesaya tadi ya. Maksudnya di ayat 13 dan 14 yang tadi saya sebutkan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kita mendengar tapi tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena jangan-jangan yang pertama, karena kita sok tahu, merasa sudah mengerti. Jadi akhirnya lewat begitu saja. Misalnya ditanya, khotbah sahabat lalu apa? Lewat saja gitu. Akhirnya nggak tahu lagi apa ya. Ya kalau kita aja nggak ingat apa yang akan mau ditumbuhkan gitu kan di dalam hati kita. Nah tadi, mesti mengerti dulu, karena setiap kali ada pengertian, ada sesuatu yang tertanam, dan itulah yang akhirnya akan bertumbuh gitu.
Nah, tapi di sini saya mau menjelaskan tentang perumpamaan ini lebih lanjut lagi. Jadi ada 4 jenis tanah. Yang subur intinya adalah apa? Kalau yang subur, kita baca di ayat 23, pasal 13 tadi, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kata kuncinya apa? Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi jelas perbedaan yang pertama sama yang keempat ya. Yang pinggir jalan tidak mengerti, yang keempat mengerti. Tapi bagaimana dengan yang kedua dan ketiga? Memang tidak dijelaskan secara rinci, tapi paling tidak dikatakan bahwa mereka mengerti. Nah, itu. Yang nggak berbuah, itu sebenarnya apa? Tidak mengerti. Jadi ada beberapa jenis tanah, beberapa jenis orang. Itu adalah ketika kita mengartikan atau mendengar. Ketika membaca Alkitab, apa yang kita cari? Mestinya harusnya untuk mengerti ya. Nah, ini yang menarik. Saya mau bilang bahwa 3 ini, yang pertama tadi tidak mengerti ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua di tanah berbatu. Dibilang apa? Yang tanah berbatu itu adalah apa? Dia menerimanya dengan gembira, tetapi langsung apa? Layu ketika matahari terik. Kenapa? Karena tidak mengakar. Mengakar maksudnya apa? Karena pengertiannya tidak dalam, tidak mengakar, seperti itu. Baru nanti ada yang ketiga, yang mungkin udah ada pengertiannya sedikit, tapi tetap tidak bertumbuh karena ada semak-semak ya. Nah, itu sekali lagi kita mesti merenungkan bagaimana kita mendengarkan. Apa yang kita cari ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengar firman Tuhan. Karena ternyata dari sini tuh kita bisa melihat bahwa ternyata ada tahapan-tahapan, ada layer-layer, lapisan-lapisan dalam pengertian. Tidak mengerti sama sekali, mengerti masih permukaannya saja, dan seterusnya, yang betul-betul mengerti. Yang pertama adalah tidak mengerti. Ini mudah gitu. Yang kedua yang saya ingin bahas lebih banyak. Menerima dengan gembira. Tapi ketika pencobaan datang, dia fall away. Dia layu ya. Ini saya mau menjelaskan bahwa itu menggambarkan apa? Orang-orang yang ketika membaca firman Tuhan, dia hanya mencari pesan-pesan moral. Pesan moralnya apa ya? Seperti itu. Jadi ketika diajarkan sesuatu yang baik, oh luar biasa. Contohnya apa sih? Misalnya kita baca dengan merenungkan, dengan serius gitu kan, tiba-tiba dibilang misalnya, kasihilah musuhmu. Oh luar biasa ini. Lakukanlah kepada orang lain seperti kamu hendak diperlakukan oleh orang lain. Wah, ini luar biasa, penuh hikmat. Menerimanya dengan gembira. Atau bahkan sederhana-sederhana aja. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Oh, bagus ini. Supaya kehidupan kita teratur. Tapi ketika pencobaan datang, akhirnya berdusta. Ketika pencobaan datang, nggak mengasihi musuh. Malah marah gitu kan, marah bahkan membalas, saya pengen balas dendam gitu, nggak mau memaafkan. Jadi apa yang didengar, ketika didengar itu seolah-olah kita menyala-nyala gitu, kerohanian kita ya, mendengarkan firman Tuhan, datang KKR gitu kan, memang buat dibakar ya terbakar, tapi setelah itu pulang, hilang. Kenapa? Karena itu kita mendengar hanya untuk mencari pesan moral, pesan etikanya apa gitu, ethical message-nya apa, pesan moralnya apa. Sesungguhnya kalau kita cuma mencari pesan moral, saya mau bilang di sini, nggak usah baca Alkitab juga bisa banyak pesan moral itu. Baca aja, itu buku cerita anak-anak juga selalu ada pesan moralnya apa gitu kan. Baca aja kitab-kitab agama lain, pesan moralnya banyak yang luar biasa. Baca aja buku motivasi gitu, kesaksian-kesaksian, pesan moralnya luar biasa. Saya nggak bilang itu salah, baca Alkitab untuk mencari pesan moral ya. Bagus juga, tapi itu namanya tidak dalam, tidak mengakar. Ketika pencobaan datang, kita cuma dengar semua pesan-pesan yang bagus, akhirnya nggak kita lakukan karena kita nggak mengerti betul-betul dalam. Jadi betul-betul semua itu adalah lapisan. Lapisan yang paling pertama kita baca, misalnya perumpamaan yang tadi kita baru baca aja. Perumpamaan tentang penabur ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu. Oh, kalau pesan paling literal nih, ini bukan ngomong pesan moral. Pesan literalnya apa? Oh ya, kalau mau jadi petani,
Ya ini, kamu mesti lihat. Jangan taruh di pinggir jalan. Kalau mau di tanah, lihat dulu, ini banyak batu-batunya nggak? Kalau banyak batunya, jangan tanam di situ atau batunya disingkirkan. Atau kalau banyak semak-semak tadi, semak-semaknya dibersihin dulu gitu kan. Itu pesan literalnya. Ini bagusnya pesan Yesus ya. Ketika dia berbicara kepada semua kalangan. Semua kalangan sesuai levelnya masing-masing bisa menerima pesan yang bagusnya. Lalu pesan moralnya. Pesan moralnya terkait tadi mendengar gitu kan. Oh ya, kalau kita mendengar itu mesti kita mengerti. Sederhana kan? Tapi kita mesti mengerti bahwa ada pengertian yang lebih dalam kalau kita mengakar. Yaitu kita ketika mencari, kita membaca Alkitab, kita harus mencari pesan nubuatannya apa, pesan spiritualnya apa. Karena itu yang paling penting. Ketika kita mendengar dan ada pesan nubuatan atau ada pesan spiritual, itu yang akan menguatkan iman kita, dan iman itulah yang akan menumbuhkan benih itu sehingga berbuah. Nah, maksudnya apa? Di dalam setiap perumpamaan Yesus, itu selalu ada pesan-pesan spiritual atau pesan-pesan nubuatannya. Contohnya mungkin yang sederhana yang barusan kita baca. Oh, firman, benih. Benih itu firman. Maksudnya apa? Firman itu siapa? Yesus. Sebenarnya kalau kita mengartikan bahwa kalau kita menerima Yesus dalam hati kita akan berbuah. Itu pesannya. Dan itu pesan nubuatannya juga. Orang-orang yang menerima Yesus, mereka akan berbuah. Dan kalau itu dialami, itulah baru kita bisa merasakan, oh, ini pesan-pesan yang betul-betul benar, sehingga selalu kita pegang. Karena kalau cuma pesan moral yang kita ambil dari setiap cerita, oh, ini berarti kita harus banyak mendengar harus sampai mengerti. Itu ya, kesannya bagus ya, oh ya, mendengar harus mengerti ya, tapi akhirnya lewat aja. Tapi kalau kita memahami suatu message atau suatu pesan, kita ambil, oh, ini ada nubuatannya, yang istilahnya kalau kita lakukan, kita merasakan perubahan. Jadi istilahnya itu pesan nubuatan atau pesan spiritual. Kalau nubuatan itu betul-betul ada nubuatannya, ketika nubuatannya terjadi, kita bakal iman kita tuh naik gitu loh, langsung jadi percaya. Atau pesan spiritual itu nubuatan pribadi istilahnya kan. Kalau kamu begini, kamu akan berubah gitu. Oh, beneran ya, saya menjadi orang yang lebih baik. Ini betul-betul ada kuasa. Perbedaannya adalah di situ, kuasa. Ada kuasanya nggak ketika kita mendengarkan pesan, ketika membaca Alkitab, kita nangkep nggak pesan kuasa itu, dan sehingga kuasa itu bisa mengubah kita. Kalau kita cuma pesan moral doang kan mungkin nggak ada kuasanya, jadi akhirnya ketika ada pencobaan ya udah lepas. Tapi kalau kita mendapatkan pesan yang ada kuasa itu tadi, kuasa itu yang menumbuhkan benih itu dalam hati kita bakal bilang, ini benar, mau ada cobaan seperti apapun, kita nggak bakal terjatuh. Ini penting ya tentang nubuatan. Karena kalau kita baca, bagaimana kita tahu Tuhan yang benar? Tuhan yang benar itu kita bisa lihat di Yesaya. Saya cek dulu. Kita bisa buka di Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 10. Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 10 ya. Bagaimana kita tahu Tuhan yang benar itu yang kayak apa? Di sini dijelaskan. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tahu akhirnya dari awalnya. Itulah kenapa kita mempelajari nubuatan, khususnya untuk orang Advent ya. Karena ketika dinubuatkan sesuatu dan kejadian, itu iman kita bakal naik. Beda dengan mujizat. Mujizat mungkin banyak yang sering udah kejadian juga bahkan ya, antara iya atau enggak gitu kan. Oh, ini dia sembuh, mujizat gitu kan. Imannya bisa nambah sedikit atau bisa mungkin kebetulan. Oh, memang dokternya jago gitu. Tapi kalau nubuatan itu betul-betul Tuhan. Itu menunjukkan kuasa Tuhan, bahwa dia yang berkuasa. Dia ngomong A, terus kejadian. Besok hujan, pasti. Oh, ramalan cuaca juga bisa begitu. Tapi ramalan cuaca pun nggak 100% benar. Tapi kalau Tuhan bilang besok hujan, betulan hujan besok. Dan itu kita jadi beriman. Itulah ketika Yesus berkata, I am the truth. Akulah kebenaran. Maksudnya apa sih kebenaran?
Dia ngomong apa, itu yang terjadi. Karena itu benar. Jadilah terang, terang itu jadi. Nah, itu kebenaran. Dan itulah nubuatan. Kalau kita mendengar pesan nubuatan, iman kita akan ditingkatkan. Makanya jadi kalau kita baca contohnya cerita Saul, itu di 1 Samuel pasal 10, ya mungkin kita nggak ada waktu untuk membahas semuanya, tapi ketika Saul itu hendak menjadi raja, dia tuh nggak yakin dia bisa jadi raja. Saya ini dari suku terkecil, suku Benyamin terkecil, masa saya jadi raja? Nah, bagaimana Samuel meyakinkan Saul? Oh, kamu nanti dari sini kamu akan berjalan, bakal ketemu orang, bawa roti sekian, kamu bakal kesini ketemu hambamu yang bilang keledainya udah ketemu, kamu bakal kesini jalan ketemu kota ini, dan semuanya kejadian. Nah, di situ dia akan diyakinkan. Bayangkan apabila saudara tiba-tiba ketemu seseorang, terus seseorang itu bilang tentang masa depan saudara, kamu bakal begini, bakal begitu, dan semuanya itu betul-betul kejadian. Lalu saudara langsung akan percaya nih orang punya kuasa. Itulah sebabnya juga kenapa ketika Yesus ditanya kan sama orang-orang Farisi, berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Tanda yang aku berikan hanya tanda Yunus. Dibilang generasi ini meminta tanda, tapi tidak ada tanda yang aku berikan selain tanda Yunus. Jadi yang dianggap Yesus sebagai tanda itu bukan mujizat-mujizat, padahal Yesus itu banyak melakukan mujizatnya. Tapi itu bukan tanda. Yang Yesus bilang adalah tanda Yunus. Maksudnya apa? Seperti 3 hari 3 malam Yunus ada di dalam perut ikan, demikian pula 3 hari 3 malam anak manusia akan ada dalam perut bumi. Apa maksudnya itu? Itu Yesus lagi bernubuat bahwa ia akan mati tapi bangkit di hari yang ketiga. Bayangkan saudara mendengar firman itu pada saat itu ya. Kalau sekarang mungkin kan udah tahu kejadiannya memang Yesus bangkit. Tapi pada saat itu kan nggak tahu kan, emang Yesus bakal mati. Terus pas mati emang bakal bangkit. Tapi bayangkan saudara mendengarkan bahwa 3 hari dia akan bangkit. Saya betulan kan, beneran Yesus mati, beneran dia bangkit dalam 3 hari. Imannya akan tumbuh. Itulah kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mencari pesan-pesan nubuatan, pesan-pesan spiritual yang betul-betul ada kuasanya, baik mengubah kita, jadi pesan spiritual, atau yang menunjukkan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena kalau betulan dibilang akan terjadi ini, lalu kita percaya, atau mungkin belum percaya juga kan, tapi betul-betul kejadian, kita akan percaya. Dan disitulah iman kita mengakar. Jadi setiap kali membaca firman, carilah pesan nubuatannya. Misalnya mungkin saudara pernah dengar tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati, pelajarannya apa? Oh, kita harus mengasihi sama kita, siapapun dia, gitu kan. Orang Samaria itu, meskipun dia bukan orang Israel, tetap baik sama orang Israel. Tapi kalau saudara baca, itu kan masih pesan moralnya aja kan. Makanya tadi, mungkin belum tentu akhirnya kita lakukan juga seperti itu kan. Tapi kalau saudara baca itu sebagai pesan nubuatan, gali lebih dalam sampai ketemu Yesusnya. Dibilang ada dua orang, yang satu yang bijak itu mendirikan rumah di atas batu, yang bodoh di atas pasir. Yang di atas batu apa? Langsung di atas batu? Enggak ya, dibilang dia menggali sampai menemukan batu, lalu taruh fondasinya di situ. Batu itu siapa? Kristus. Jadi ketika saudara membaca tentang nubuatan perumpamaan orang Samaria yang baik hati, cari Yesusnya. Di mana Yesusnya? Nanti saudara akan menemukan bahwa apa? Oh, ternyata cerita orang Samaria yang baik hati itu adalah cerita tentang Yesus. Bagaimana Yesus menyelamatkan orang berdosa. Jadi ini bukan cuma sekedar mengasihi sesama manusia. Dikatakan apa? Itu ceritanya ada di Lukas pasal yang ke-10 kalau tidak salah. Jadi kalau mau sambil dibaca, baik juga. Orang Samaria pasal 10 ayat 25 dan seterusnya ya. Dari ayat 30 ya, mungkin saya sambil bacakan sambil saya coba terjemahkan dengan maksud pesan nubuatan ya. Di sini katakan ayat 30, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Seorang ini, kalau kita membaca pesan nubuatannya, ini lagi berbicara tentang Adam. There was a man. A man itu artinya Adam ya. Yang turun dari Yerusalem, kota yang terberkati, ke Yeriko, kota yang terkutuk. Jadi adalah ngomong tentang kejatuhan Adam, dari tempatnya yang terberkati ke tempat yang terkutuk, ke tempat yang terendah. Yeriko adalah kota yang paling rendah di muka bumi ya, di bawah permukaan laut. Ia jatuh ke tangan yang menyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, itulah keadaan manusia.
setengah mati enggak, hidup pun juga enggak. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi imam tidak menyelamatkan, orang Lewi juga tidak menyelamatkan. Dan itu cuma kebetulan aja mereka juga lewat lagi pula. Ini melambangkan apa? Ini harus kita baca ya, kalau kita mencari Yesus di sini. Imam itu melambangkan apa? Melambangkan hukum. Hukum tidak menyelamatkan. Abang Lewi melambangkan apa? Korban. Dan ritual-ritual itu pun juga tidak menyelamatkan. Tapi siapa yang menyelamatkan? Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Jadi betul-betul dengan sengaja datang ya. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Minyak itu apa? Roh Kudus. Anggur itu apa? Darah Kristus. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi dibawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Penginapan itu apa? Gereja. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Yesus membayar di muka. Dan dibilang kalau ada kurang, aku akan bayar lagi ketika aku kembali. Jadi kalau saudara membaca seperti ini, saudara akan melihat bahwa ternyata pesan di sini adalah cerita tentang Yesus. Dan ini udah dari zaman Kristen mula-mula sudah mengerti perumpamaan ini tentang Yesus. Nah ini luar biasa ya. Kalau kita ini kan kita udah tahu kejadian Yesus. Akhirnya betulan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita kan. Tapi bayangkan saudara hidup di zaman itu belum kejadian. Ketika melihat kejadiannya, makin diyakinkan. Itulah kenapa murid-murid Yesus itu sangat getol gitu ya, bersaksi dan menginjil. Karena mereka imannya sudah dikuatkan dengan banyak nubuatan-nubuatan dan yang mereka lihat betul-betul terjadi. Bagaimana dengan kita? Kita baca Alkitab. Pelajari nubuatan-nubuatan. Setiap pesan, lihat pesan bukan cuma pesan moralnya aja, pesan spiritualnya apa? Apa yang akan mengubah saya? Buktikan bahwa itu betul-betul mengubah kita. Bukan cuma asal lewat aja. Kau cuma baca cerita tentang perumpamaan sama Samaria, kita cuma memahami, oh ya ini tentang mengasihi sesama, udah lewat aja begitu saja. Ketika pencobaan datang, udah lupa kita dalam prakteknya. Tapi kalau kita melihat ini dari pesan nubuatan, oh ternyata benar ya. Itu kita betul-betul akan melakukannya. Sebab buah itu apa sih? Buah, tentu ya dia bilang buah apa ya, kasih dan sebagainya. Tapi intinya dalam tindakan ya, kasih itu juga dalam tindakan. Kalau kita baca di Roma, baik di pasal yang pertama maupun di pasal terakhir, di ayat awal dan ayat akhir, itu dikatakan bahwa apa? Kita buka saja ya. Bahwa kita buka Roma pasal yang ke-1 ayat 5 ya. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Percaya dan taat ya. Tapi sebenarnya kata aslinya lebih sesuai dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris dikatakan apa? Through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith. Ini juga masih agak kurang tepat. Yang lebih tepatnya adalah obedience of faith. Nah, ini kita bisa baca juga di Roma bagian pasal terakhir. Nah, ini ya, Roma. Jadi inti kitab Roma adalah tujuannya ini sebenarnya kan, tentang ketaatan dan iman tadi ya. Roma pasal 16 ayat 25, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Jadi tentang Injil ya. Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi tujuannya penginjilan atau Injil itu apa? Ujung akhirnya ini ketaatan iman. Jadi kita taat, kita menurut, kita melakukan perintah Allah bukan karena kita disuruh, tapi kita taat karena kita percaya ini yang benar.
Itulah makanya disebutkan kalau kita beriman, nanti kita akan berbuah. Iman itu akan menumbuhkan buah itu. Bagaimana cara beriman tadi? Ketika baca firman Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, cari pesan spiritualnya, cari pesan nubuatannya, dan rasakan kebenarannya. Disitulah iman kita akan bertambah. Ya mungkin ini emang renungan kita agak lebih sulit dari biasanya. Tapi yang saya cuma inginkan adalah agar kita sama-sama merenungkan kembali ketika mendengarkan firman Tuhan, apa yang saya cari? Apakah pesan literalnya, misalnya tadi ya tentang perumpamaan penabur, oh ya intinya cara bertani seperti apa gitu. Apakah itu yang kita cari? Ketika kita dengar firman Tuhan di gereja, apakah oh ya cara menabung seperti apa? Apakah itu saja yang kita cari? Mungkin ada gunanya, tentu ada gunanya. Atau kita cari, oh pesan moralnya apa? Ada gunanya juga. Tapi kalau saudara mau menjadi pendengar yang sesungguhnya, carilah dari setiap firman Tuhan, apa pesan spiritualnya dan apa pesan nubuatannya. Karena itulah yang akan menguatkan iman saudara ketika nubuatan itu terjadi. Dan itu tentu otomatis akan bertumbuh sendiri pada waktunya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah belajar tentang bagaimana mendengar yang baik Tuhan. Sehingga apa yang kami miliki, pengertian yang kami miliki, itu akan semakin bertambah-tambah. Dan bukannya diambil daripadamu ya Bapa. Berkatilah kami supaya kami bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya itulah untuk kali ini, nanti kita lanjutkan lagi di minggu yang berikutnya. Sampai jumpa.